Bismillahirrahmanirrahim. Saya melantik saudara sebagai sarjana sosial. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Palembang, 15 Maret 2023. Dekan Dr. Ahmad Syarifuddin MA. NIP Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang kembali menggelar yudisium ke-42 di kampus B UIN Jakabaring Palembang dengan mengusung tema mewujudkan alumni yang handal, mandiri, dan kompetitif di era digital. Alumni diharapkan dapat berinovasi dan mandiri di era digitalisasi. Total sebanyak 83 peserta pada yudisium ke-42. Dari total 83 tersebut, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam sebanyak 22 orang, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam sebanyak 20 orang, Prodi Jurnalistik 22 orang, Prodi Manajemen Dakwah sebanyak 8 orang, dan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam sebanyak 11 orang. Wakil Dekan 1 berharap semoga alumni dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang telah mereka dapatkan semasa kuliah, dikembangkan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing program studi, juga bisa menjadi pemimpin dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Sarjana Sosial atau ESOS. Kelima, memberikan penghargaan kepada para sarjana berprestasi tingkat fakultas dan tingkat program studi serta non-akademik pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan pendapatan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 13 Maret 2023. Ahmad Syarifuddin ditandatangani. Ke-42 ini nih total peserta yudisium ada berapa orang? Baik. Pada yudisium kali ini kita sebenarnya ada 83 peserta. Namun sebenarnya peserta wisuda kita itu ada 138 peserta. Nah, peserta ini ada yang sebelumnya telah di yudisium. Nah, sekarang tinggal 83 orang. 83 orang itu terdiri dari 20 orang KPI, 22 orang KPI, 20 orang BPI, kemudian jurnalistik 20 orang, 8 orang MD, dan sisanya PMI. Untuk yang diikut wisudakan nanti ada berapa Bu dari total fakultasnya sendiri, fakultas dakwahnya? Di Fakultas Dakwah kita yang tercatat sebagai peserta yang mendaftar wisuda itu 138 orang. 138. Dari 138 itu apakah ada peningkatan Bu dari wisuda sebelumnya? Oke. Kalau peningkatan sih peningkatannya tetap ada, itu 138 ya. Cuma kalau yang di yudisium sekarang itu kan semakin sedikit. Semakin sedikitnya karena ada beberapa di antara mereka itu yang ikut sudah ikut yudisium sebelumnya, di periode sebelumnya. Makanya jumlah wisudanya itu banyak gitu kan. Nah, secara kuantitas sebenarnya yang peserta yudisium ini juga menurunnya karena sekarang kita mulai memberlakukan jurnal ya. Pemberlakuan jurnal itu ternyata sangat berpengaruh terhadap jumlah peserta yudisium karena banyak kesulitan dari mahasiswa untuk mencari jurnal-jurnal yang akan disubmit, itu tempat submitnya jurnal. Selain kendala mensubmit jurnal itu, apakah ada kendala lain Bu yang dialami oleh para mahasiswa? Saya pikir kalau kendala lain sepertinya tidak ada. TOEFL sepertinya lancar-lancar saja. Jadi mahasiswa kita sekarang kan mewajibkan TOEFL itu 400 minimal. Nah sekarang masa sudah mulai banyak tes TOEFL itu, setiap minggu diadakan tes TOEFL di Ubinsa.
sepertinya lancar-lancar saja kalau urusan itu untuk menyelesaikan skripsi. Nah, yang kesulitan agak ini jurnal, terkendala di jurnal. Untuk tes TOEFL-nya sendiri itu apakah memang dari UIN Bu penyelenggaranya atau dari luar bisa untuk mahasiswanya itu sendiri? Kita sesuai edaran rektor itu harus lewat lembaga UIN. Jadi untuk mendapatkan tes TOEFL itu tetap dilakukan di UBINSA, unit bahasa di UIN Raden Fatah. Tidak boleh mengambil dari yang lain. Kenapa? Karena kemungkinan kalau di yang lain itu ada unsur rekayasanya. Kalau ini memang mereka ikut tes belum mencapai 400, tes lagi minggu depannya, dan itu berbayar. Dalam 1 tahun berapa kali wisudawan mahasiswa dalam wisudanya? Kita untuk saat ini ya sampai regulasi saat ini baru 4 kali 1 tahun, jadi per 3 bulan. Dulu itu sekali setahun, kemudian meningkat jadi 2 kali setahun. Sekarang karena mahasiswa kita juga meningkat, maka itu 4 kali dalam 1 tahun. Nah, sebelumnya sebagaimana disampaikan Pak Warek tadi, sebelumnya itu 1.000 cuma per periode per 3 bulan 1.000 mahasiswa yang diwisuda. Nah, sekarang sudah mulai meningkat karena tidak sinkron, tidak seimbang antara masuk dan keluar gitu kan. Jadi kalau 1.200 kali 4 kali itu kan sudah 5.000, berarti sudah mulai tertampung lah, walaupun masih ada yang belum bisa, tapi kemungkinan juga ada yang belum selesai gitu kan. Jadi 4 kali itu sekarang kali 1.200, mulai periode ini itu sudah 1.200 ikut wisuda. Harapan kedepannya bagaimana Bu setelah para alumni ini selesai masa kuliahnya Bu? Oke, kita sebenarnya berharap banyak kepada alumni kita ini agar mereka itu dapat mengembangkan kemampuan potensi yang telah mereka gali dari fakultas gitu, dari prodinya masing-masing. Nah, tinggal mereka mengembangkan di masyarakat di mana mereka nanti mengabdi gitu, mengembangkan ilmu-ilmu mereka sesuai dengan keprodian yang mereka miliki. Itu harapan kita, sehingga dia bisa menjadi pemimpin di masyarakat, kemudian bisa membawa jadi agent of change di masyarakat gitu ya, menjadi agen perubahan di masyarakat. Itu keinginan kita bagi alumni kita, karena mereka sudah dibekali sesuai dengan keprodiannya masing-masing.